bentuk maksiat dalam infak jamaah. Berinfak tapi bermaksiat. Ada? Ada. Pertama berinfak tapi di situ ada namanya riya. Dia berinfak jamaah tapi dia riya. Karena dia ingin dipuji, dia ingin disebut namanya di depan orang banyak. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak dan ibu sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah gerakkan hati kita dan seluruh anggota tubuh kita untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah, yaitu bergerak menuju rumah Allah yang mulia ini. Tidak lain untuk menghambakan diri, tidak lain untuk ruku dan sujud kepada Allah, dan semoga Allah berikan keistiqamahan kepada kita dalam ketaatan kepadanya, dan semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surga yang tinggi. Salawat dan salam tidak lupa terus kita lantunkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah kuatkan jiwa dan raga kita sampai akhir hayat kita berpegang teguh di atas aturan-aturan yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama beliau di surga yang tinggi, Firdaus al-A'la. Jamaah dimuliakan oleh Allah, kembali pada hari ini kita masuk ke dalam pembahasan tafsir. Sudah sampai mana Bu Mis? Surah Al-Duha. Duha di ayat 8. 8 sudah ada. 9 lagi. Tuhan sudah siap. Masuk kita surah Al-Lail. Ya, surah Al-Lail lagi ya. Tapi sebelum kita masuk ke tafsirnya, kita baca dulu surah Al-Lail. Semoga Allah beri pahala yang banyak kepada kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila
rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Surah Al-Kautsar ya? Al-Lail, surah Al-Lail. Udah kan? Udah. Masuk kita ke surah Al-Lail lagi kalau tak salah. Saya jemaah, surah Al-Lail ini surah ke 92. Apa arti Al-Lail? Malam. Dan Al-Lail ini termasuk surah Makkiyah. Dan Makkiyah itu surah yaitu yang turun sebelum Nabi hijrah. Dan isi surah ini jemaah berkaitan dengan orang-orang yang suka berinfak dan orang-orang yang sambil karya. Sebaliknya, berkaitan dengan orang yang suka berinfak dan orang-orang yang bakhil, pelit. Dan jamaah biasanya kalau surah-surah yang ada di juz amma atau makkiyah itu biasanya Allah awali dengan sumpah-sumpah. Sumpah Allah bersumpah. Karena surah ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy atau kafir musyrikin Arab. Dan biasa orang-orang kafir musyrikin Arab mereka terjemahan tak percaya hari pembalasan, tak percaya hari kiamat. Dan mereka biasanya sangat benci kepada ajaran ini, kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah jemaah dibutuhkan adanya penguat atau penekan dalam penyampaian informasi. Makanya Allah suka bersumpah dalam surah-surah yang ada ataupun yang diturunkan di Mekah ataupun Makkiyah. Dan di antara uslub bahasa Arab itu jamaah, salah satu cara memberikan penekanan adalah dengan menggunakan sumpah. Karena orang Arab jamaah pada zaman itu jika ingin menekankan suatu masalah, maka mereka pasti mengawali dengan sumpah. Sumpah dulu. Dan uslub ini tetap bertahan jamaah di tengah-tengah bangsa Arab sampai saat ini, sampai sekarang. Tapi jamaah tentu beda antara sumpah Allah dengan sumpah manusia. Kalau Allah bersumpah itu dengan makhluknya, terserah dengan makhluk apa yang telah Allah ciptakan. Sementara manusia kalau bersumpah tidak boleh kecuali hanya dengan nama Allah. Tak boleh demi matahari, demi langit dan bumi, aku tidak mengambil uangmu. Boleh? Tak boleh. Wallahi harus dengan nama Allah kalau ingin bersumpah. Dan biasa bersumpah itu jemaah itu kalau Allah terpepet mana, tak ada opsi lain lagi, baru boleh bersumpah. Jangan asal-asal bersumpah. Karena jemaah barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, para ulama mengatakan bahwasanya mereka telah melakukan kesyirikan. Baik. Masuk jemaah dengan sumpah yang pertama yang Allah katakan dalam surah Al-Lail ini. Allah
Allah bersumpah dengan makhluknya. Dan jika Allah bersumpah dengan makhluknya menandakan keagungan makhluk yang Allah ciptakan tersebut. Ada hal penting di dalamnya. Allah mengatakan dalam ayat pertama, "Wal-laili idza yaghsha." Nanti ada "wal-laili idza saja." Tapi ini di ayat ini "wal-laili idza yaghsha." Demi malam apabila telah menutupi cahaya siang. Kemudian "wan-nahari idza tajalla." Dan demi siang apabila telah terang benderang. Dalam dua ayat ini jamaah, Allah bersumpah dengan dua hal yang berlawanan. Berlawanan enggak siang dan malam? Kalau siang terang, kalau malam gelap. Allah bersumpah dengan malam karena jamaah malam hari ini merupakan anugerah Allah yang sangat besar untuk hamba-hambanya. Kalau tidak ada malam, tidak ada siapa pilu lalu siang. Kapan beristirahat? Kalau malam nggak ada siang, nggak ada malam, jamaah susah. Karena malam itu adalah waktu ketika manusia beristirahat dengan tenang di rumah masing-masing. Seharian jamaah siang bekerja, capek mencari nafkah. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ja'alna al-laila libasa." Dalam surah An-Naba ayat ayat 10. Dan kami jadikan malam sebagai libas. Apa itu libas? Pakaian. Seorang hamba yang beriman, maka dia akan menyisihkan waktunya di malam hari untuk berkhalwat dengan Allah dan beribadah kepada Allah, tentunya pada waktu sahur. Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Dalam surah At-Thariyah Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang suka berbuat baik, bukan suka menyebarkan fitnah, bukan suka mengadu domba. Mereka suka berbuat baik kepada manusia. Mereka sedikit tidurnya ketika malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Kemudian Allah bersumpah jamaah dengan siang hari, tadi dengan malam hari. Dan biasanya orang-orang beriman itu tanda-tanda penghuni surga itu adalah mereka yang suka bangun di malam hari, kemudian suka menyendiri dengan Allah, berkeluh kesah kepada Allah ketika punya masalah. Punya masalah jamaah berkeluh kesah kepada Allah, jangan kepada manusia terus. Karena yang punya solusi di atas masalah kita jemaah adalah Allah. Jadi ketika banyak masalah, bangun ketika tengah malam, ya
sepertiga malam, sholat tahajud, menangis itu, ya Allah minta selesaikan masalah kita, minta rezeki, minta segalanya kepada Allah di ketika itu, di malam hari, ketika orang jamaah pada tidur subuh. Dan itulah jamaah salah satu kemuliaan malam hari, yaitu tempat kita berkhalwat dengan Allah di sepertiga malam, tempat yang sangat mulia. Bahkan jamaah kalau tersentak itu ada sunnahnya. Tersentak contoh setengah malam, apa doanya? Ya, yang mau jawab siapa ibu? Sebelum itu doa bangun tidur. Nah. Sebelum itu doa bangun tidur. Baru baca itu. Kemudian kata apa Nabi? Siapa yang berdoa ketika itu pasti Allah kabulkan. Ya kan? Pasti Allah kabulkan. Nah, terakhirnya ya, Allahumma ighfirli. Yang biasa tersentak nampaknya. Kalau terbangun karena mimpi buruk, dikejar bawah yang ada. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang ketiga, apa kata Allah? Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Kemudian Allah bersumpah demi penciptaan laki-laki dan wanita. Jamaah, terkait dengan ayat ini itu ada dua pendapat ulama mengenai lafaz wa ma'nya, tentang ma masdariyah atau ma mausulah. Yang pertama jamaah, ma di sini dalam bermakna mausulah, artinya ayat ini bermakna walladzi khalaqadz dzakara wal untha, sehingga artinya menjadi demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini sama seperti sumpah Allah dalam demi zatnya sendiri, karena menciptakan laki-laki dan perempuan. Maksudnya Allah bersumpah dengan zatnya sendiri yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau ma masdariyah artinya bermakna wa khalqillahi lidzakari wal untha. Maknanya jadi demi penciptaan Allah terhadap laki-laki dan perempuan. Dan jamaah, ayat ini yang lebih kuat adalah makna yang kedua, yaitu dan demi penciptaan Allah terhadap laki-laki dan perempuan. Karena ini dikuatkan jamaah dengan qiraah dari Abu Darda dan Abu Mas'ud yang pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wal dzakari wal untha, demi laki-laki dan perempuan. Apa Bunda? Demi laki-laki
Ahsanti. Jadi tapi meskipun jamaah dimasukkan meskipun itu seperti itu, tapi setelah itu jamaah dimansuhkan, namanya dihapus dari Al-Quran ketika Nabi menyetorkan bacaannya yang terakhir kepada Jibril sebelum meninggal, sehingga Nabi mengubah bacaan seperti sekarang menjadi seperti sekarang. Wa ma khalaqal dzakara wal untha, bukan wal dzakara wal untha, tapi ada namanya. Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Jadi Allah bersumpah dengan 3 hal ini. Untuk apa? Untuk menekankan ayat setelahnya. Kemudian Allah berfirman, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu memang bermacam-macam. Usaha manusia itu beraneka ragam. Jamaah, di ayat sebelumnya Allah bersumpah dengan berbagai macam makhluknya untuk menekankan bahwasanya amalan perbuatan manusia itu bermacam-macam, seperti siang dan malam atau laki-laki dan perempuan. Amalan manusia juga terdiri dari amalan baik dan buruk. Semua manusia tidak berada dalam satu jenis atau satu macam saja. Ada yang melakukan amalan kebaikan dan ada yang melakukan amalan keburukan. Allah memberikan contoh jamaah perbandingan antara orang dengan amalan yang berbuat baik, mereka yang suka berinfak di jalan Allah, dengan amalan yang buruk yang mereka jamaah pelit, kikir, apa kawannya lagi? Pelit, kikir, bakhil, pilih. Makanya ya sang pilih kalian. Maksudnya apa itu? Terlalu perhitungan. Dan itu jamaah sifat orang-orang kafir Arab, musyrikin Arab. Itu sifat mereka. Karena mereka tak percaya jamaah adanya hari pembalasan. Tak percaya bahwasanya infak mereka itu dibalas. Makanya orang-orang kafir Arab itu suka menghardik anak yatim, kemudian suka menghalangi orang untuk membantu orang-orang miskin. Jadi mereka kalau menyembelih jamaah, contoh potong unta, pokoknya memotong lah, itu daging jamaah nggak mau mereka bagikan kepada orang-orang miskin atau anak-anak yatim. Yang mereka bagi hanya untuk orang-orang yang kaya, karena mereka nggak percaya balasan. Tak percaya hari pembalasan. Jadi kalau dikasih ke orang miskin, apa yang mau orang miskin itu balas? Tak ada kan? Itu keyakinan mereka. Tapi kalau dia contoh membagikan daging yang dia potong atau rezeki yang dia punya ke orang-orang kaya, nanti orang kaya itu menyembelih juga pasti ada balasan. Dikasih juga dia balasannya. Tapi kalau orang-orang miskin nggak mau mereka kasih, karena mereka nggak dapat apa-apa dari apa yang mereka kasih ke orang miskin tersebut. Jadi Allah berfirman, fa'amma man a'ta wattaqa. Ayat kelima Allah mengatakan, maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah wattaqa, dan bertakwa. Jamaah, pemberian itu
amalan yang sangat luar biasa, karena jamaah mengeluarkan harta atau sampai berkorban untuk kebaikan. Dan para ulama mengatakan seandainya amalan dan takwa berada dalam satu kalimat, amalan adalah mengerjakan ketaatan, sedangkan takwa adalah meninggalkan maksiat. Takwa itu yang meninggalkan maksiat. Sementara itu jika takwa disebutkan sendiri tanpa disertai amal, maka takwa berarti mengerjakan ketaatan sekaligus meninggalkan maksiat. Betul, berinfak lalu bertakwa itu memiliki arti meninggalkan semua maksiat dan larangan Allah atau meninggalkan kebakhilan. Maka salah satunya adalah meninggalkan hal yang dilarang ketika berinfak. Seseorang jamaah dapat berinfak dan bermaksiat dalam waktu yang sama. Bisa? Bisa. Karena ada beberapa bentuk maksiat dalam infak jamaah. Berinfak tapi bermaksiat. Ada? Ada. Pertama, berinfak tapi di situ ada namanya riya. Siapa yang nama riya? Ada nama riya. Dia berinfak jamaah tapi dia riya karena dia ingin dipuji, dia ingin disebut namanya di depan orang banyak. Misalnya jamaah seseorang mengeluarkan uang untuk melakukan haji atau jamaah umroh berulang-ulang agar orang memujinya. Dan ini apa namanya? Contoh, ada juga contoh. Seseorang berkurban tapi ingin dipanggil-panggil terus namanya. Padahal jamaah tidak ada syarat berkurban itu harus dipanggil nama orangnya banyak-banyak. Tidak harus datang orangnya ketika berkurban. Dia sudah mengeluarkan hartanya untuk berkurban sudah. Tidak datang pada orangnya tidak masalah. Karena ada di suatu tempat jamaah pernah lihat itu harus tunggu orangnya sehingga lama datang, lama motong kurbannya, menunggu dia dipanggil namanya satu-satu. Kalau belum lengkap 7 orang belum boleh dipotong. Ada seperti itu. Kampung-kampung ada ya, dan lain sebagainya. Padahal tidak ada syaratnya harus datang orang berinfak itu baru boleh dipotong. Sehingga kadang karena itu jamaah ada yang namanya timbul rasa riya. Dipanggil namanya di depan umum dan lain sebagainya. Kami jamaah itu di Medan sering menerima kurban, tapi nggak tahu itu kurban siapa. Sampai jamaah kadang 500 ekor, 1000 ekor kambing itu kami bagi-bagikan. Tapi nggak tahu itu punya siapa korbannya. Pokoknya orang sudah mereka berkorban sudah. Nggak tahu nama-namanya siapa. Maka keikhlasan ini sangat penting. Jangan sampai kita beribadah tapi di dalamnya ada namanya riya. Karena ada orang jamaah ketika beribadah itu suka pamer. Yang aku sedang berdoa di depan masjid.
rumahnya depan Ka'bah dan sebagainya, diposting kemana-mana, sehingga takutnya nanti muncul di ya. Maka inilah bentuk pertama berinfak, tapi ada namanya maksiat di situ, yaitu riya. Yang kedua, dia berinfak, tapi ada yang namanya maksiat di situ bersamaan dengan ujub. Ujub. Apa itu ujub? Angkat tangan. Beda, ujub sama sombong beda. Apa itu ujub? Tidak ada yang angkat tangan, tapi banyak yang jawab. Membanggakan diri maksudnya? Tapi tidak boleh membanggakan diri. Maksudnya bangga bagaimana itu? Ya, membanggakan diri bahwa dia hebat, dia bisa merasa ria dari yang lain, merasa lebih dari yang lain. Nah itu kadang ada yang menambah, merasa diri cukup. Tapi yang benar, Masya Allah. Duanya dah bisa dianya. Tinggal dua. Semoga berkah. Ujub itu jamaah, seseorang merasa amal ibadahnya yang paling hebat daripada orang lain. Saya yang bangun masjid itu. Kalau nggak ada saya, kalau bukan karena saya, kalau. Suka membanggakan amalan ibadahnya. Dia merasa dia lebih banyak beramal daripada orang lain. Dia membantu anak yatim, ataupun dia contoh berkorban. Dia merasa dia lebih hebat korbannya. Pokoknya dia suka membangga-bangga dengan amalannya. Padahal para ulama itu sangat takut hal seperti itu. Para ulama jemaah, mereka sangat takut amal ibadahnya gak diterima. Tapi orang yang ujub malah merasa bahwasanya dia yang paling taat kepada Allah. Dia yang paling suka beramal ibadah. Contoh dia berinfak 1 juta ke masjid, insyaallah bangga dia. Bangga. Jemaah, kalau kita lihat orang-orang Arab itu luar biasa. Tapi mereka enggak mau disebutkan namanya ketika berinfak. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq sampai berinfak dengan seluruh hartanya di jalan Allah. Ketika ditanya, kenapa wahai Abu Bakar kok semuanya? Ma tarakta li ahlik, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka apa jawaban Abu Bakar? Taraktu Allah wa Rasuluh, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga. Umar sampai setengah hartanya berinfak di jalan Allah. Dan sahabat-sahabat yang lain seperti Utsman, sampai sekarang masih ada harta Utsman kan? Dan jamaah juga Anda lihat jamaah, contoh orang-orang Arab itu berinfak luar biasa. Karena kami anak diutus ini masih ada. Apa itu? Apa? Nggak tahu. Masih ada kan? Harta Utsman sampai sekarang. Apa itu, Pak? Zam-zam. Sumur. Sumur Zam-zam.
Sumur yang dibeli dari orang Yahudi ya, masih dipakai. Ada juga, kalau nggak salah Bang Usman. Allah alam, ada beberapa yang ditinggalkan Usman dan sampai sekarang masih dipakai untuk di jalan Allah. Dan jemaah dirahmati Allah. Contoh orang Arab jemaah berinfak, mereka nggak mau disebut namanya. Itu yang luar biasa. Anak jemaah di kampus kan dulu kami sering kedatangan donatur dari Arab Saudi. Karena kami dapat beasiswa full dari Arab Saudi kan. Itu jemaah bangunannya kadang berapa M, 5 M. Itu satu orang yang tak boleh uang orang lain masuk situ. Hanya dia saja yang boleh. Kalau mau nanti berinfak di gedung yang lain. Pokoknya luar biasa kalau mereka berinfak. Kemudian kami membangun masjid jamaah di Pasar Maningit. Sekarang Pasar Barat sedang banyak. Karena diutus ke sini dulu untuk itu, untuk mengurus pembangunan masjid. Dari ada bantuan dari Arab Saudi. Satu masjid itu jamaah satu orang yang punya. Kadang wanita, perempuan, tapi nggak mau disebut namanya. Ada beberapa di nanti yang sudah dibangun. Dan insya Allah nanti, dalam bulan ini kita bangun di Padang. Kota Padang ada orang berinfak, tanah rumah neneknya, kita mau dihancurkan semua, mau dibuat masjid. Satu masjid itu punya satu orang berinfak, tapi tidak tahu siapa orangnya. Ada jamaah masyarakat daerah situ dulu, Ustaz, gimana kalau kami mau berinfak apa juga, simin agak 2 sa, 3 sa, ini itu tidak boleh kata yang punya. Itu masjid saya mau bangun sendiri. Tidak boleh. Kemudian setiap Ramadan itu ada buka puasa bersama. Contoh sehari mungkin 50 sampai 100 porsi. Itu dari yang punya masjid. Kemudian ada nanti kurban. Ada setiap masjid itu, contoh dari donaturnya 7 kambing atau 10 kambing. Ada terus di setiap masjid yang dibangun. Dan seperti itulah mereka ingin jamaah beribadah berlomba-lomba, tapi mereka nggak mau tahu siapa nggak mau ria, nggak tahu di siapa yang punya. Maka itu ibadah yang luar biasa. Mungkin jamaah kita nggak ada bandingannya dari mereka. Maka jangan terlalu ujub dengan ibadah. Yang terlalu berbangga, bawa yang paling selalu di awal waktu datang ke masjid, merasa bangga, merasa apa. Kadang tidak tahu kita jamaah karena ujub itu hilang semua amal ibadah kita. Dan lain sebagainya. Maka jangan terlampau ujub. Baik jamaah, maka tidak boleh jemaah seseorang menganggap dirinya hebat dan berbangga-bangga dalam amalannya. Ini dilarang. Karena semua harta yang kita punya, yang kita infakkan itu dari siapa? Dari Allah. Allah yang nitipkan kepada kita. Dan yang ketiga, yaitu kalau kita beramal, yang ketiga ada juga maksiat di dalamnya, yaitu jangan mengungkit-ungkit pemberian. Ada orang jamaah dia memberi, tapi dia ungkit-ungkit. Ada jamaah.
sampai menyakiti hati orang penerimanya. Seperti firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah dirimu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati penerimanya. Kadang ada orang jamaah menyekolahkan orang atau menyekolahkan anak yatim, kadang anak yatim itu sukses, dia mungkin punya jabatan dia, tapi rupanya anak yatim itu tak pernah melihat dia, tak pernah peduli sama dia lagi, padahal dia menyekolahkannya sampai sukses. Sehingga terucaplah dari ucapan orang yang merawat anak yatim ini, apa? Kalau bukan karena aku, kau gak akan jadi seperti ini. Maka itu ucapan yang merusak amal ibadah dia. Hati-hati. Kalau bukan karena saya, ucapan kalau bukan karena saya itu bahayanya. Itu merusak amal ibadah. Kalau bukan karena saya, kalau ini, kalau itu bahaya. Ada orang jamaah membangun, contoh membangun sekolah Islam itu, pernah itu terjadi jamaah. Pengurusnya sampai mengatakan, kalau bukan karena saya, tak akan terbangun besok ini, kalau ini, kalau ini, kalau itu. Itu ucapan bahaya. Tak dapat apa-apa. Merusak, kata Allah, jangan sampai kalian merusak sedekah kalian, amal baik kalian, karena menyebut-nyebutnya, mengungkit-ungkitnya, sampai menyakiti hati penerima. Baik jemaah, dan berjamaah perbuatan ini sering terjadi. Ketika seseorang berinfak kepada orang miskin, lalu dia mengungkit-ungkitnya sehingga menyakiti hati orang tersebut. Bahkan jamaah hal itu sampai diketahui banyak orang. Karena nggak usah orang tahu, tahu. Dan perbuatan inilah yang membatalkan pahala sedekah seseorang, karena merupakan bentuk infak dengan maksiat. Maka jamaah hindarilah infak yang ada di dalamnya maksiat. Apa tadi? Yang pertama, berinfak ada dalamnya dia. Tidak ada dia lagi, makanya anak nggak mau tanya lagi. Yang kedua, berinfak karena ujub. Yang ketiga, bersedekah tapi menyebut, suka mengungkit-ungkit. Yang keempat, mengeluarkan infak bukan pada tempat yang diridhai oleh Allah. Seperti jamaah, dia berinfak membantu, tapi di perkara yang sia-sia. Membantu tapi membantu tempat-tempat melakukan maksiat. Contoh membangun jalan untuk di situ bisa ada maksiat. Dan yang kelima jamaah, ada yang kelima lagi. Itu jemaah yang ada, yaitu sampai 4. Jadi tidak boleh berinfak di tempat maksiat atau perkara yang sia-sia. Tapi jemaah, mungkin pada kesempatan ini itulah yang bisa kita bahas sampai ayat ke-5.
yaitu fa'amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa yang memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa. Jangan sampai jemaah kita berinfak di jalan Allah tapi tidak bertakwa kepada Allah dan di dalamnya ada namanya maksiat-maksiat. Wallahu a'lam bishawab jemaah. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Barakallahu fikum. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan jemaah? Ada yang mau ditanyakan? Pas? Pas pasti aman. Barakallahu fikum. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.